Saudara, Kementerian Pendidikan mewajibkan pembelajaran tatap muka 100% bagi daerah yang berada di level 1, 2, dan 3 PPKM. Namun di tengah penyebaran varian Omikron dan kenaikan kasus positif, beberapa daerah memilih menunda pelaksanaan PTM karena sejumlah faktor seperti vaksinasi dan kesiapan sekolah. Lalu apa yang harus dievaluasi dari kebijakan ini? Berikut informasi selengkapnya. Meski sudah diinstruksikan oleh Kementerian Pendidikan, sejumlah daerah masih berhati-hati menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Sejumlah alasan mengemuka, mulai dari angka vaksinasi yang masih rendah hingga kesiapan fasilitas sekolah. Seperti di Solo, Jawa Tengah, sekolah tatap muka 100% untuk sekolah dasar belum diberlakukan, mengingat capaian vaksinasi yang masih rendah. Dalam program Sapa Indonesia Jumat 7 Januari, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemkot Solo tak ingin gegabah. Karena sekali lagi anak-anak ini paling riskan juga terpapar. Setuju. Dan sekali lagi karena vaksinasi untuk anak ini masih berjalan, ya kita pengennya nanti kita selesaikan dulu sampai 100%. Dan kita juga pengen memberikan rasa aman, nyaman kepada murid-murid, orang tua, guru, semua yang ada di sekolah itu. Tapi sekali lagi saya sangat mendukung program dari pemerintah pusat, tapi kita juga harus berhati-hati dan untuk lebih bijaknya lagi, orang tua murid tetap kita beri opsi agar anak-anak yang tidak bisa mengikuti PTM tetap bisa mengikuti pelajaran melalui PJJ. Terlepas dari vaksinasi yang belum sepenuhnya diterima anak di bawah 12 tahun, satu hal yang menjadi catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari pelaksanaan PTM 100% adalah social distancing atau jaga jarak, baik di dalam kelas maupun di luar kelas saat penjemputan siswa usai sekolah. Sayangnya, belum semua sekolah mampu menjawab tantangan ini. Ya, jadi social distancing itu sulit sekali, jaga jarak itu sulit karena kan ukuran kelas gitu ya, ketika separuh itu bisa langsung jaga jarak 1 meter. Tapi begitu 100% masuk, walaupun kursi meja itu dimajukan hingga mendekati papan tulis, itu tetap tidak terjadi gitu ya. Social distancing ini menjadi begitu sulit gitu, dan itu bahkan untuk beberapa sekolah nih yang kita datangi, kan saya jadi sudah masuk ke 6 sekolah itu. Ada sekolah yang saya untuk lewat antara kursi meja sebelah kanan dengan sebelah kiri, itu saya harus memiringkan tubuh karena memang mereka mencoba memisahkan meja dengan meja kan. Jadi memang terlihat sempit, meskipun sudah dilakukan seperti itu tetap sulit. Kewajiban PTM 100% memang menimbulkan banyak kekhawatiran. Pasalnya, di tengah penyebaran COVID-19 varian Omikron, Satgas COVID-19 mencatat telah terjadi kenaikan kasus positif dalam 14 hari terakhir. Dalam 14 hari terakhir, terlihat tren peningkatan kasus positif. Meskipun peningkatan harian ini cenderung fluktuatif, namun penambahan kasus harian terakhir telah mencapai angka 404. Meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan kasus harian 2 minggu sebelumnya, yaitu hanya 136 kasus. Terlebih lagi, angka ini tergolong cukup tinggi, mengingat penambahan kasus positif sebesar 400 kasus terakhir terjadi pada bulan November 2021. Lalu, bagaimana nasib PTM jika lonjakan kasus terjadi? Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena menyebut sekolah punya otoritas untuk menghentikan PTM. Sebagai penguatan terhadap surveillance, Melki mengusulkan pelaksanaan testing acak secara periodik. Saya kira sama kayak yang lain, apabila ada kenaikan kasus, tentu ada perubahan kebijakan. Apakah dihentikan sama sekali tatap muka, ataukah dirubah pola 50-50, 50 fisik, 50 online. Atau kan dipakai pola misalnya 30-70, itu kan cuma nanti bagaimana lagi memperhatikan kasus bukan cuma di klaster sekolah ya, tapi kasus di tempat tersebut. Karena sekolah adalah bagian dari suatu masyarakat di suatu daerah, dan tentu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, misalnya kalau di Jawa Tengah ada Pak Ganjar, kabupaten kota, Mas Gibran Solo tentu akan mempunyai kebijakan untuk mengatur secara umum, termasuk juga di aspek pendidikan di sekolah misalnya.
Meski maksudnya baik, sekolah tatap muka 100% perlu disikapi dengan kehati-hatian. Selain karena capaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun masih rendah, juga sedang terjadi penularan varian baru corona. Memastikan kesehatan adalah yang utama. Namun yang tak boleh dilupakan adalah semua anak wajib mendapat pelayanan pendidikan apapun caranya. Tim Liputan Kompas TV.